kali ini kembali lagi kita akan ngomongin sebuah manhwa yang berjudul seperti di gambar, judulnya I'm Really Not the Demon God's Lucky. Kalau di bahasa Indonesia kan ya judulnya saya bukan anak buah atau antek-antek dari Dewa Iblis. Nah, manhwa ini sendiri masih ongoing, baru di 104 chapter, dan kayaknya sih masih jauh ya, ceritanya masih panjang. Nah, bisa dilihat di covernya ya, ini MC-nya sama yang di belakang itu namanya Inky, yaitu eksistensi yang ngebawa si MC ini ke dunia lain, dunia yang bernama, dunianya sih nggak ada nama ya, namanya belum diketahui, tapi kotanya sudah ada, yaitu kota Noken. Nah, manhwa ini juga mengandung unsur isekai, komedi juga ada, sama parodi juga ada, sedikit parodi di chapter atas ya, chapter puluhan. Nah, ini gambar siluet support karakter yang sudah bertemu sama MC. Nah, di manhwa ini itu MC-nya nggak terlalu apa ya, kalau diibaratkan roda itu dalam sebuah cerita, MC-nya itu sebagai poros. Nah, yang siluet inilah yang seperti kalau di cerita-cerita lain ya, kalau misalnya di One Piece itu sorot utamanya itu mereka ini. Nah, MC-nya itu yang bergerak di balik layar. Nah, di manhwa ini tuh MC-nya seperti itu. Jadi MC-nya itu cuma ngasih motivasi, dorongan ke yang ada di siluet ini untuk sekarang. Yang mengeksekusinya itu ini, yang menjadi penggerak jalan cerita dari manhwa ini tuh karakter-karakter ini. Jadi bisa dibilang MC-nya itu ya penggerak cerita di balik layar. Karena MC-nya itu nggak terlibat secara langsung pada setiap kejadian-kejadian di setiap chapter, ya cuma nunjukin jalan dengan cara memotivasi orang-orang yang berkunjung ke toko bukunya. Nah, manhwa ini sendiri itu ceritanya berjalan karena berlandasan sebuah kesalahpahaman ya, dari sudut pandang ini, orang-orang ini, sama sudut pandangnya si MC. Nah, karena MC itu sendiri sebenarnya apa ya, menganggap dirinya itu orang biasa. Nah, motivasinya itu berdasarkan kehidupannya di bumi. Nah, MC sendiri itu menganggap kota yang ditempatinya saat ini itu seperti di bumi, orang-orangnya itu normal, nggak punya kekuatan supernatural yang berlebih yang bisa menghancurkan kota. Nah, sedangkan di Noken sendiri itu padahal orang-orangnya itu mempunyai kekuatan supernatural yang besar. Nah, tapi bagi orang-orang yang mengunjungin si MC ini, itu si MC itu seperti eksistensi yang tinggi yang tidak terkalahkan. Nah, ini salah satu gambaran. Nah, ini padahal si MC itu berpikir bahwa dirinya itu milik yang baik. Nah,
dari dialognya itu sudah jelas MC menganggap dirinya itu orang biasa yang menganggap pelanggan itu memberi motivasi supaya membeli buku biar dapat cuan. Nah, sedangkan orang yang berbicara sama si MC itu menganggap si MC seperti digambar. Ya. Gambaran MC di mata karakter yang berbicara dengannya itu seperti eksistensi dewa iblis lah kalau di manhwa. Nah, oleh karena itu ya untuk penggambaran MC sendiri ya seperti itu. Jadi yang buat teman-teman yang suka pengen tahu MC-nya naif atau enggak, itu MC di sini tuh enggak bisa digambarin dengan naif apa enggak, karena MC-nya itu enggak terlibat secara langsung dengan kejadian-kejadian di cerita tersebut. Nah, menariknya di manhwa ini, walaupun dua sudut pandangnya itu berbeda, tapi setiap nasihat dari MC atau motivasi itu sangat relevan sama yang dialami sama supporting karakternya. Orang yang bicara sama MC itu relevan. Jadi orang yang sudah berkunjung di situ itu seperti mendapatkan wangsit atau pencerahan ya. Nah, karena di Noken ini kan ada kekuatan supernatural. Nah, setiap orang yang berdialog dengan si MC itu seperti mendapat dorongan. Nah, kalau dikasih bukunya, itu bukunya seperti mengandung kekuatan yang dapat membuat orang itu menjadi lebih kuat. Nah, seperti contohnya itu ini. Salah satu pelanggan ya yang awalnya kemampuannya itu cuma bisa melihat hitam dan putih dari suatu orang, yang mana yang putih itu diasosiasikan menjadi orang yang baik dan yang hitam itu orang yang jahat. Nah, tapi setelah ketemu MC dan mendapat buku pencerahan itu kemampuannya meningkat menjadi bisa melihat ke dalam jiwa dan mendapatkan informasi dari jiwa tersebut yang mana milik orang lain. Dan juga di sini tuh si MC seperti mempunyai kekuatan supernatural yang kuat karena didukung sama si Inki ya. Yang mana awalnya para pelanggan itu biasanya berniat untuk menyelidiki atau mengorek informasi penting karena setiap kejadian besar berkaitan dengan si toko buku ini. Tapi pada akhirnya ketika orang tersebut sudah berbicara dengan si MC itu, dirinya malah seperti menjadi bawahannya. Akhirnya merasa harus melayani pemilik toko tersebut karena kekuatan motivasinya tersebut. Nah, salah satu yang membuat salah paham itu dari bukunya sendiri. Nah, ini buku dari sudut pandang MC itu buku biasa. Nah, sedangkan kalau di sudut pandangnya yang karakter pendukung, nah, bukunya berubah menjadi buku sejarah agama yang ada di sini ya, itu penyembah matahari. Nah, sehingga setiap orang yang bertemu dan berdialog dengan si MC ya jadinya seperti mendapat pencerahan dan merasa bahwa harus menjadi bawahannya karena kekuatan tersebut. Nah, sebenarnya mungkin kalau pendapat saya kekuatan ini tuh dipengaruhi sama si Inki ya, yaitu eksistensi yang membawa si MC ini ke Nokin dari bumi. Nah, itu gambaran singkat ceritanya ya. Jadi si MC itu penduduk bumi yang kecanduan sama buku dan memotivasi orang lain, dan dia itu ingin membuat kontrak
dengan dewa atau apapun itulah, eksistensi yang maha mengabulkan, dengan cara membuat lingkaran sihir, membuat kontrak untuk memiliki semua buku di seluruh dunia, akhirnya membuat kontrak dan terkirim ke isekai, ke kota Nokin, dan mempunyai semua buku. Yang di mata MC buku-bukunya itu buku-buku biasa, buku pengetahuan biasa, tapi bagi si orang-orang di Nokin itu buku-buku supernatural yang dapat memberikan pencerahan. Nah, sedikit deduksi dari saya ya, untuk manhwa ini sendiri itu sebenarnya memberikan gambaran, representasi bahwasanya sebuah, dengan pengetahuan seseorang itu bisa membuat pengembangan diri menjadi yang lebih baik. Nah, karena di manhwa ini itu banyak mengandung beberapa motivasi, kata-kata motivasi dari MC dan filosofi-filosofi kehidupan kayak seperti ini, yang mana si MC itu memberikan filosofi kehidupan kepada pelanggannya, padahal tujuan MC itu sebenarnya menarik psikologi si pelanggan supaya membeli buku, tapi bagi si pelanggan itu benar-benar mencerahkan pikiran dan jiwa. Oh iya, satu lagi. Jadi di manhwa ini itu ada dua dunia normal dan dunia gaib. Nah, dunia gaibnya ini disebut dream side atau dunia mimpi. Nah, dari dunia mimpi inilah kekuatan supernatural itu berasal dan berasimilasi ke dunia kota Noken tersebut. Nah, oke, sekian saja ya teman-teman diskusi ngomongin manhwa kali ini. Nah, kalau ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau teman-teman pengen menambahkan atau ada sesuatu yang itu silahkan komen. Kita diskusi bareng-bareng tentang manhwa ini. See you.